sini karena main game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim wa saddaqa wa ballagha rasuluhun nabiyyul wafiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Man 1 Jembrana, Bapak Haji Agus Subagia, yang saya hormati seluruh sivitas Man 1 Jembrana, dan anak-anakku sekalian yang tercinta yang saat ini belajar dan berada di rumah masing-masing. Pandemi masih belum berakhir, oleh sebab itu saya ingin menghimbau kepada kita sekalian untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan supaya kita bisa segera bertatap muka sebagaimana biasa. Adapun peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1443 Hijriah kali ini mengusung sebuah tema, yaitu aktualisasi nilai Isra Mi'raj bagi generasi milenial. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sesuai dengan tema yang diusung, yaitu aktualisasi nilai Isra Mi'raj bagi generasi milenial, kita akan melihat beberapa hal kebiasaan ya dari generasi milenial kita. Pertama, saya ingin menyoroti bahwa generasi milenial ini saya melihat krisis figur, krisis teladan. Maka dalam hubungannya dengan peringatan Isra Mi'raj, kita lihat ayat yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Nabi menjelaskan sebuah peristiwa besar Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa dalam Al-Qur'anul Karim ada kurang lebih dari sepertiga isi dari Al-Qur'an terkait dengan kisah-kisah, cerita-cerita para nabi dan rasul yang Allah angkat, Allah abadikan dalam Qur'an. Seluruh nabi dan rasul diceritakan dalam Quran, yang mana tujuan Allah adalah agar kita bisa meniru, meneladani, mengambil hikmah dari beberapa kisah tersebut. Ayat subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram dan seterusnya itu menunjukkan bahwa kita disuruh mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari peristiwa tersebut, teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah bermaksud menceritakan kisah-kisah tersebut tidak ada lain, kita agar bisa mengenang, mengingat, bahkan mengambil pelajaran dari nabi-nabi yang Allah ceritakan tersebut di atas. Dan Nabi Muhammad sebagai teladan yang harus kita jadikan uswah kita, baik kehidupan kita di dunia sampai ke akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kepada para generasi milenial, janganlah mengidolakan selain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena seluruh teladan selain baginda Nabi semua ada batasnya dan semua tidak asli dan itu terkesan palsu. Kita melihat baik, pada hakikatnya tidak baik. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya figur idola kita sekalian untuk kita jadikan teladan sampai akhir hayat kita. Pada peringatan Isra dan Mi'raj, sebagaimana kita tahu bahwa inti dari Isra dan Mi'raj adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kita umat Nabi Muhammad untuk mendirikan salat. Dan kita tahu bahwa ketika Allah memerintahkan kewajiban kepada umat Nabi Muhammad, Allah cukup mengutus malaikat Jibril
kemudian memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada umat terkait dengan zakat dan kewajiban puasa dan lain sebagainya. Tapi ketika sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara langsung memanggil, mengundang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa perintah sholat adalah ibadah yang sangat luar biasa dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, kemudian bagaimana generasi milenial menerapkan, mengaktualisasikan kewajiban sholat ini dalam kehidupan sehari-hari. Jujur kita melihat bahwa pengaruh gadget pada era milenial ini sangat besar, sehingga ketergantungan generasi milenial sangat luar biasa. Dengan gadget ini, satu, generasi milenial cenderung akan cuek, abai terhadap situasi kondisi di sekitarnya. Yang kedua, bahkan terhadap perintah orang tua, ia cenderung berani untuk melawan atau tidak mengerjakannya. Dan yang ketiga, ia cenderung melalaikan waktu perintah sholat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah dalam momentum Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW ini, kita akan mengenalkan bagaimana pentingnya sholat, bagaimana generasi milenial tidak mengabaikan perintah Allah dalam bentuk ibadah sholat. Para hadirin rahimakumullah, untuk generasi milenial khususnya, bagaimana kita akan mengistimewakan sholat adalah tergantung bagaimana kalian mengerti apa itu hakikat sholat. Sholat adalah pertemuan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat dikatakan Nabi Muhammad adalah mi'rajul mu'minin, yaitu mi'rajnya orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika hamba mendirikan sholat, nyambung frekuensi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka otomatis akan berdampak, dia akan hormat kepada orang lain, akan menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, akan menjadikan nabinya sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini perlu para generasi milenial memahami bahwa perintah sholat adalah satu-satunya perintah yang luar biasa, yang dikatakan Nabi Muhammad miftahul jannah as-shalah. Nabi mengatakan kunci surga adalah sholat 5 waktu. Oleh karena itu, harapan saya kepada para generasi milenial, khususnya anak-anak siswa-siswi Mansatu Jembrana, jangan abaikan sholat. Tetap sholat nomor 1, abaikan semua kegiatan, tinggalkan gadget kita untuk mendirikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi Mansatu Jembrana, generasi milenial yang Bapak hormati, untuk merasakan nikmatnya sholat, untuk merasakan esensi sholat, maka kita tetap kembali kepada keterangan yang disampaikan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sebuah hadis untuk kita semua, bahwa ternyata tadi Nabi mengatakan kunci surga adalah sholat. Kemudian sekarang apa kuncinya sholat? Nabi bersabda lagi, miftahus shalah at-tuhur. Kuncinya sholat adalah bagaimana seorang hamba mensucikan diri, yakni toharoh. Kalau kita ingin ibadah kita berkualitas, tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka lihat apa rahasia sholat yang disampaikan Nabi Muhammad. Ternyata rahasia sholat adalah toharoh. Bagaimana kita berwudu, bagaimana kita menyempurnakan wudu kita. Apakah ketika kita membasuh wajah kita sadar bahwa ketika membasuh wajah maka gugurlah dosa-dosa yang ada di wajah kita sekalian. Ketika membasuh tangan maka gugurlah dosa yang ada di tangan kita, dan seterusnya sampai membasuh kaki kita sekalian. Kemudian dengan toharoh ini maka bersihlah seorang hamba menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa kita lakukan agar ibadah kita berkualitas. Kemudian yang kedua adalah
kita mengerti, sadar atas apa yang kita baca. Kita harus tahu apa makna bacaan-bacaan sholat, karena sebagai sarana komunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini semua kita kerjakan, maka insya Allah sholat kita berkualitas, baru akan sampai kepada ayat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika sholatnya berkualitas, tidak lepas daripada wudhu yang berkualitas, persiapan menghadap Allah, kemudian akan berdampak menjadi tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka otomatis seorang anak akan berbakti kepada kedua orang tua. Otomatis seorang hamba akan bisa menghargai waktu yang sangat singkat. Kita generasi milenial ketika memegang gadget, maka waktu berjalan dengan cepat tanpa ada kegiatan yang positif. Sehingga waktu tidak dihargai, maka dengan sholat yang berkualitas, dia akan bisa menghargai waktu. Jangankan kita sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bersumpah, Allah menggunakan waktu. Ketika hamba manusia bersumpah menggunakan nama Allah, demi Allah, maka bagaimana ketika Allah bersumpah? Allah menggunakan waktu. Wadduha, demi waktu duha. Wallaili, demi waktu malam. Apalagi, dan banyak. Wal asri, demi masa. Allah saja menghargai waktu. Bagaimana dengan kita sekalian? Maka hargailah waktu kita, waktu yang tidak akan pernah kembali lagi. Dikatakan dalam sebuah syair, al-waktu kas-saif, waktu seperti pedang. Kalau tidak engkau bisa mengendalikan waktu, maka engkau akan dipotong oleh waktu tersebut yang tidak akan pernah kembali. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita perbaiki sholat kita dengan memperbaiki wudhu kita atau taharah kita. Niscaya ibadah kita akan semakin berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, demikianlah beberapa hal yang telah Bapak sampaikan sesuai dengan tema aktualisasi nilai Isra Mi'raj bagi generasi milenial. Semoga kita semua bisa menghargai waktu, dan semoga kita bisa mengetahui dan sadar betapa pentingnya perintah sholat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah penutup untuk kita sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Celaka bagi orang yang menunda-nunda waktu salat. Oleh karena itu, anakku sekalian, khususnya para siswa-siswi sekalian, hargai waktu dan kerjakan sholat dengan semaksimal mungkin dengan memperbaiki taharah kita sekalian. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.